kita semua, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 72. Yesus
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian hukum Tuhan. Mari sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 481 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang ampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi
dari buku nyanyian nomor 699 ayat 1 teman. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita pagi ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayat ke-31. Kita membacanya secara responsorial. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat 1 tambah 3. Oh
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Warta Jemaat Minggu 29 Januari 2023. Topik: Debata Marharoroan Gugu Dohot Bisu. Allah sumber kekuatan dan hikmat. 1. Nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Epifanias. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 8. Pengumuman A1 pelayanan diakonis. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Januari 2023, Diakonis Elvina Borisnaga, Diakonis HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di gereja HKBP Temur Tamar 6. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2. Totoripe perbaikan atap dan plafon Gereja Ulun. Sesuai hasil rapat Perhalado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Totoripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap plafon tersebut. Adapun Totoripe yang disepakati Perhalado adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A3. Pengadaan bibel dan buku inde dari tiap keluarga untuk inventaris Surya. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 8 Januari 2023 tentang daftar keputusan rapat Surya. Dengan ini disampaikan bahwa gereja sudah mulai menerima fisik bibel dan buku inde tersebut. Kalau tidak ada fisik, boleh berbentuk uang seharga 150.000. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A4. Bonatang kategorial paropuan. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di gedung Sekolah Minggu pukul 14.00 WITA, kategorial paropuan akan melaksanakan acara Bonatang. Dengan ini dihimbau kepada semua paropuan untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manutang. 3. Parulian Boru Pasaribu.
4. Inang Nyonya Situagi Manurung M. Boru Sinura. 5. Amang Aha Manurung. 6. Inang Nyonya Wene Bamo KR Boru Pasaribu. 7. Inang Nyonya Tis Tanggang N. Boru Kuta Barat. 8. Inang Nyonya Situa Kagultom TH Boru Pardede. 9. Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Inang Nyonya Situa G. Matopang D. Boru Seregar. 11. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 12. Inang Nyonya P. Silaban R. Boru Papahan. 13. Amang M. Tambunan. 14. Inang Nyonya E. Pane R. Boru Stokpul. 15. Johnson Austin Panggadian. 16. Inang Nyonya Has Majuntak R. Boru Pakara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2023. Ulang tahun kelahiran remaja strip dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian Sopo Talenta strip ujung sekolah minggu dapat kita lihat di warta di tangan kita masing-masing. G. Daftar penyumbang pengadaan bibel dan buku bende. 1. NN 12 Persempler. 2. Aman Roy FH Simajuntak H. Boru Nebano. 3. Nomor 3 Aman Dr. Andus RM Purba Inang CC Boru Marpaung. 1. 5. Aman Insinyur M Pengaribuan ES Boru Simarmata. 5. Amang Situa SS yang Nipar Agus Temorang. 1. Berbentuk fisik. Yang ke-6 Amang Situa G Simatupang Inang D Boru Seregar. 1. Yang ke-7 Amang Situa AT Simajuntak SLN Boru Siahan. 1. Yang sudah masuk ada 1 fisik, 12 eksemplar yang sudah berlaku. Yang ke-9 keuangan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat baik kita minggu ini. Salam. Kita bernyanyi dari BND nomor 693 ayat 1 dan seterusnya. Sambil kita mengumpulkan tersebut.
melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan buat kita pada minggu ini dari kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita. Kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Ayub 12 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah memiliki pengalaman dengan orang, dalam tanda kutip dikatakan orang yang sok pintar. Kalau orang Batak bilang kenapa malo-malo. Ada orang yang seperti itu, merasa dirinya yang paling tahu, merasa diri yang paling pintar, merasa diri yang paling hebat. Padahal mungkin yang dia tahu itu ya kita sudah tahu, tetapi karena sudah seperti itu tabiatnya, bangga dia untuk mengungkapkan segala yang dia tahu. Seakan-akan dia menjadi orang yang lebih dari temannya, lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu. Kadang orang-orang yang seperti ini bisa buat kita agak kesal, agak risih berteman dengan orang-orang yang kadang yang terlalu banyak omongnya, yang terlalu banyak bicaranya, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat dalam kehidupan dia. Abang-abang, nas firman Tuhan yang kita baca dari di sini, situasinya juga sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ketika 3 sahabatnya datang kepada Ayub, ketika Ayub sedang menderita, maka ketiga sahabatnya datang kepada dia. Kata mereka mau menghibur Ayub karena Ayub sedang menderita. Mereka datang menghibur. Kata mereka dia menghibur, tetapi kenyataannya justru sahabat-sahabat Ayub ini datang menjadi orang-orang yang sok pintar, datang menjadi orang-orang yang paling
merasa sudah tahu segalanya. Justru bukan menghibur Ayub. Mereka datang adalah untuk menghakimi. Justru mereka menghakimi Ayub. Mereka katakan, Ayub, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Kalau seseorang itu berbuat baik, Tuhan juga pasti akan baik kepada orang itu. Tapi kalau seseorang itu berbuat jahat, kalau seseorang itu berdosa, Tuhan juga pasti akan mendatangkan hukuman. Tuhan pasti akan mendatangkan penderitaan dalam hidupnya. Jadi Ayub, kau itu sekarang menderita, itu adalah pasti itu ada sesuatu dosa yang berat yang kau lakukan. Kira-kira seperti itu. Pasti itu adalah dosamu karena engkau menderita. Maka coba cari apa dosamu yang besar itu. Bertobatlah engkau Ayub. Kurang-kurang lebih kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat daripada Ayub ini. Tetapi Ayub menjawab sahabat-sahabatnya. Kalau kita boleh sederhanakan, Ayub mau katakan, memang kalian ini orang-orang yang sok pintar. Tahu apa kalian tentang Tuhan? Tahu apa kalian tentang Tuhan? Ayub coba mempertentangkan fakta. Bagaimana dengan orang jahat? Bagaimana dengan perampok? Mereka berdosa. Tetapi lihat hidup mereka apa? Hidup mereka tenang. Hidup mereka hidup di dalam kemewahan. Nah, bagaimana yang seperti itu? Apakah bisa membenarkan apa yang mereka katakan tadi, kalau orang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan? Kalau orang jahat pasti akan dihukum. Bagaimana dengan perampok? Bagaimana dengan orang jahat? Bagaimana orang yang berdosa lainnya? Lihat mereka, hidup mereka makmur. Tidak ada sesuatu yang berkekurangan dalam kehidupan mereka. Maka Ayub mau menjelaskan, jangan terlalu mudah untuk menilai Tuhan. Jangan terlalu mudah untuk memahami Tuhan. Pengetahuan hikmat manusia itu tidak ada apa-apanya untuk bisa menilai jalan-jalan hidup Tuhan. Tidak bisa menilai bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan kepada kita melalui Ayub di sini yang memang bahwa Allah melebihi pengetahuan manusia. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan tadi di ayat 13 di sini bahwa Allah memiliki hikmat. Allah memiliki kekuatan, pertimbangan, pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Pengetahuan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertimbangan Tuhan, dan pengertian Tuhan itu jauh melampaui akal manusia. Kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya, memang dikatakan di situ, jika Tuhan membongkar, maka tidak ada yang bisa membangun kembali. Jika Tuhan sudah menangkap, tidak ada yang bisa lepas. Dia yang berkuasa di tempat alam di mana kita tempat tinggal. Dia yang berkuasa atas penguasa, atas raja. Dia yang berkuasa atas apapun yang ada di dalam dunia ini. Siapa kita katakan orang yang paling pintar? Siapa yang kita katakan orang yang paling berakal, yang memiliki IQ yang paling tinggi? Ayub katakan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dengan sekejap mata Tuhan bisa menghilangkan apa yang ada padanya. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, Tuhan memiliki pengetahuan dari hal-hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita ini. Maka alhamdulillah pengetahuan kita sangat-sangat terbatas untuk dapat menilai, untuk dapat menebak bagaimana jalan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita ini. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9, dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan
tentukan jalanmu. Seperti tingginya langit dan bumi, ya seperti itu. Jauhnya, tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jalan-jalan hidup kita dari jalan-jalan Tuhan. Maka aminan dari nats ini kita mau belajar. Jangan kita menjadi orang yang menjadi sok pintar. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang sombong dalam hidup kita ini. Bukan perkara yang sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk berbuat sesuatu apapun di dalam kehidupan kita ini. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah terduga oleh kita sebelumnya, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tidak pernah kita pikirkan kita akan seperti ini, itu bisa terjadi. Yang tidak pernah kita duga sebelumnya, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja di dalam kehidupan kita ini. Aminan, kita mau belajar melalui nats firman Tuhan. Maka jangan kita merasa diri sudah mampu. Jangan kita merasa diri sudah bisa, merasa sudah pintar, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Kita katakan, untuk apa berdoa? Gak berdoa mengaku aku bisa hidup. Tidak meminta pun dari Tuhan, aku bisa hidup berkelimpahan. Tanpa aku datang menyembah Tuhan pun, aku memiliki banyak harta kekayaan. Tanpa kita sadari Tuhan bisa berbuat sesuatu dengan sekejap, itu semua bisa hilang. Tetapi juga kita juga jangan menjadi orang yang sok tahu tentang Tuhan. Artinya kalau dikatakan orang yang sok tahu, jangan kita katakan Tuhan itu tidak adil. Kita katakan Tuhan itu tidak baik. Atau Tuhan itu tidak memperhatikan aku. Tuhan itu tidak mendengarkan doaku. Jangan kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu juga terlalu besar untuk bisa kita pahami. Tuhan itu terlalu besar untuk bisa kita nilai, untuk kita bisa pahami di dalam kehidupan kita ini. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita mengingat kalau di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan hidup. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam kehidupan kita ini yang mengingat tidak cukup hanya mengandalkan pikiran kita. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri saja. Kita mau diingatkan, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita membutuhkan pertimbangan Tuhan. Kita membutuhkan pengertian dari Tuhan. Maka kita bersyukur, amanginang, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur karena hikmat dari Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Hikmat Tuhan telah diberikan kepada kita. Hikmat yang dari surga telah diberikan kepada kita. Kalau kita membaca dari di epistel kita di 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Kristus itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Hikmat dan kekuatan Allah yang dari surga itu telah diberikan kepada kita di dunia ini melalui Yesus Kristus. Artinya bersama dengan Tuhan Yesus, kita ada bersama-sama dengan hikmat Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, pertimbangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita ini. Apapun bisa terjadi. Apapun keputusan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi satu yang pasti yang kita percaya adalah bahwa setiap apa yang dirancangkan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Tuhan selalu merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita harus percaya dan yakin di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sesuatu apapun itu bisa terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi satu yang mau kita imani, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan
kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Itulah ketika kita mau bersama dengan hikmat Tuhan. Mari kita kembali dengan apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub di dalam penderitaannya, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang membuat dia dapat melewati semua ujian-ujian di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya kita melihat apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup Ayub. Tuhan mengembalikan, bahkan Tuhan melimpahkan berlipat ganda dari apa yang hilang sebelumnya. Mengapa? Karena ketika dia hidup di dalam berkelimpahan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan ketika dia di dalam penderitaan pun, dia juga tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Dan dia melewati semua ujian itu, sehingga Tuhan melipat gandakan apa yang hilang sebelumnya menjadi kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh sama-sama kami dengar dan kami pergumulkan pada ibadah kami pada saat ini, Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah sumber hikmah, sumber kekuatan, pengertian dan pertimbangan di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap selalu mengimani bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan hikmat dalam hidup kami ini. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kami Tuhan, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami ini. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami tetap semakin merendahkan diri datang ke hadapan Tuhan, untuk mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan, supaya apapun yang terjadi atas kehidupan kami ini, kami percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan yang mengarahkan hidup kami untuk mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Tuhan tidak merancangkan yang tidak baik, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan apa yang Tuhan pertimbangkan baik atas hidup kami ini. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami ini Tuhan, kami meyakini bahwa hikmat Tuhan menyertai kami, kekuatan Tuhan menyertai kami menjalani hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam perjalanan hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami sehari-hari, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Curahkan hikmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kepada kami anak-anak belajar, berikan kami hikmat dari Tuhan, supaya kami tidak hanya mencari hikmat dunia ini saja Tuhan, tetapi terlebih hikmat-Mu menerangi kami Tuhan di dalam setiap proses pendidikan yang kami jalani. Kami yang bekerja, berikan kami hikmat Tuhan dari Tuhan, supaya kami tetap berikan kekuatan, kemampuan kepada kami menjalani segala apapun aktivitas yang kami lakukan. Begitu juga di dalam tengah-tengah rumah tangga kami, Tuhan berikan kami juga hikmat dan kekuatan, supaya kami mampu Tuhan di dalam sukacita dan damai dari Tuhan menjalani segala aktivitas kami di rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat berjalan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan yang sedang menderita sakit. Kami bawakan di dalam doa kami, berikan mereka Tuhan kesembuhan, berikan mereka Tuhan sukacita di dalam menjalani pergumulan mereka di dalam sakit penyakit yang mereka derita. Berkati obat yang mereka konsumsi, berkati para medis yang merawat mereka Tuhan, supaya itu menjadi jalan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berikan juga Tuhan dengan saudara-saudara kami, jemaat kami Tuhan, yang sedang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka,
Beri mereka kesehatan dan umur yang panjang. Semakin mereka mengenal berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami mau berdoa juga buat gereja-Mu Tuhan. Di dalam proses-proses pembangunan yang sedang berlangsung, Tuhan yang memberkati supaya semuanya Tuhan berjalan tepat dengan waktunya Tuhan. Berkati juga pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya semuanya Tuhan apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu di dalam pelayanan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 288. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.